Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dari Prodi 1 Manajemen Kelas B dengan NPM 1012071. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi makro dan mikro pada sumber daya manusia untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah, SH.MM. Oke, perencanaan SDM secara mikro adalah perencanaan tenaga kerja secara nasional atau perencanaan keselamatan kerja yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi sifatnya itu lebih besar gitu ya. Nah, pada tingkat makro ini terdiri dari arus dari penyediaan untuk memenuhi permintaan kegiatan industri gitu untuk mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kerja yang ada gitu. Nah, hubungannya itu dengan SD mikro itu sama aja, cuman kalau yang mikro itu ruang lingkupnya lebih kecil gitu ya. Jadi dan juga kebutuhan ketenaga kerjaan juga itu tergantung dari yang dibutuhkan gitu ya, dari pemenuhan tenaga kerjanya gitu. Selanjutnya adalah fungsi dari perencanaan makro SDM itu ya kan secara mobile atau secara menyeluruh gitu ya, secara nasional. Nah, fungsinya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya, lalu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memetakan kebutuhan SDM gitu, yang dirancang dari hulu ke hilir, dari mulai masa perencanaan prasekolah hingga pendidikan tinggi gitu. Nanti akan jelaskan apa itu dari hulu ke hilir dan dari yang akan dijelaskan gitu ya, dari hulu ke hilir itu apa maksudnya. Menurut McKinsey ini ya, bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang sangat tinggi gitu untuk menjadi negara yang berkembang. Kan kita udah negara berkembang ya, tapi berkekuatan ekonomi yang tinggi di dunia itu kita sebenarnya berpotensinya sangat tinggi karena kita memiliki banyak sekali sumber daya manusia, apalagi di usia produktif itu di Indonesia banyak banget gitu ya. Nah, ada perencanaan ini adalah sebuah kegiatan yang kuat gitu, atau yang dapat menyuplai gitu ke perusahaan itu, memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM yang secara yang berkualitas, dilihat dari kualitas dan juga kuantitasnya gitu ya. Seperti yang jelaskan tadi bahwa makro itu kan ada dari hulu ke hilir. Nah, maksudnya dari hulu ke hilir itu adalah pada strategis makro, yaitu mulai dari kehidupan manusia gitu. Jadi bisa dilihat dari perencanaan awal menikah gitu ya, berencana untuk menikah dan memiliki anak itu, dan juga sampai mementingkan kebutuhan gizi anak tersebut gitu kan, karena kalau kita itu dari perut ibu itu kan sudah mengonsumsi apa yang dikonsumsi oleh seorang ibu. Jadi kalau ibu hamil itu memakan makanan yang bergizi, maka bayinya juga akan sehat dan juga otaknya akan bekerja dengan sangat baik gitu ya. Makanya kenapa ibu hamil itu harus sehat dan memakan makanan bergizi, ditunjang dengan vitamin dan juga susu ibu hamil itu, agar anaknya itu nanti normal gitu ya, dan juga akan menghasilkan bibit-bibit penerus bangsa yang cerdas gitu. Nah, kalau perencanaan dari hilir itu membuat perencanaan SDM setelah menamatkan level pendidikan tertentu, misalnya sudah lulus sekolah gitu ya. Nah, itu, dan biasanya dari hilir ini untuk memenuhi kebutuhan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi gitu, untuk siap melamar kerja gitu. Dari komponen dasar kualitas hidup manusia itu dilihat dari pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu ada kesehatan, seperti berapa umur panjang hidup sehat atau a long life and healthy life. Lalu ada pendidikan berupa pengetahuan, knowledge, dan indikator ukurnya seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Lalu ada pengeluaran, nah berupa standar hidup layak atau decent standard living. Nah, indikatornya itu diukur dari pengeluaran per kapita gitu ya. Nah, kalau tadi itu secara secara makro atau secara luas, nah kita akan bahas secara mikro. Nah, secara mikro ini kan ruang lingkupnya lebih kecil gitu ya, yaitu suatu perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan sesuai
dengan jenis dan lingkup aktivitasnya gitu. Perencanaan SDM ini sifatnya bervariasi, tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau unit kerja, dan bergerak dalam bidang apa dan jenis apa itu tergantung dari kebutuhannya ya. Berikut ini ada beberapa komponen pokok dalam sebuah perencanaan SDM yang sangat penting untuk diperhatikan. Seperti tujuannya. Tujuan perencanaan SDM ini bertujuan untuk yang tercantum pada Renstra gitu ya. Tujuan itu penentu aktivitas dalam perencanaan sekaligus merupakan kendali gitu ya. Lalu ada kualifikasi tenaga kerja. Perencanaan SDM itu harus mencerminkan kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya butuhnya itu di level S1. Nah, itu sesuai level, kompetensi, jumlah dan juga jenisnya gitu. Lalu ada menentukan perakhiran atau forecasting. Nah, kebutuhan tenaga kerja itu seperti kita tuh bisa meramalkan nih kebutuhan tenaga kerja yang nanti akan dibutuhkan tuh berapa, nah gitu. Tapi sesuai dengan kualifikasinya ya, seperti tadi jenis dan juga ada misalnya standar pendidikannya gitu ya. Lalu ada sumber pasokan tenaga kerja. Nah, setelah diketahui itu ditentukan dari kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan, dan harus tahu dari mana suplainya. Misalnya kita membutuhkan yang lulusan S1, otomatis kita mencari yang S1 gitu. Dan kita misalnya membutuhkan yang seperti apa, nah itu tuh harus dilihat suplainya dari mana gitu ya, dicek juga latar belakangnya gitu. Lalu ada waktu rekrutmen. Para pegawai itu di sebuah perusahaan memiliki batas waktu pengabdian. Nah, kan ada namanya pensiun gitu, ada pensiun dini, ada pensiun usia. Nah, itu kan sudah ada jadwalnya gitu untuk pensiun usia. Jadi kita harus sudah prepare untuk mengganti orang tersebut. Kita harus sudah punya gantinya gitu ya, sebelum posisi dia kosong gitu. Karena itu kan mempengaruhi aktivitas perusahaan. Karena perusahaan itu kan satu keluarga gitu ya. Apabila satu nggak ada, otomatis pekerjaan juga akan kurang efektif gitu. Lalu ada pelatihan atau training. Nah, setiap karyawan baru itu pasti membutuhkan training atau pelatihan, karena apalagi namanya fresh graduate ya, belum mempunyai pengalaman. Nah, itu butuh banget training. Agar apa? Agar nanti di lapangan dia tuh istilahnya nggak buta-buta banget gitu, atau dia nggak tahu banget masalah tentang perusahaan tersebut gitu, apa yang harus dia kerjakan atau latar belakang perusahaannya. Nah, dia tuh harus di training dulu. Lalu ada perkiraan pendanaan setiap aktivitas dalam sebuah perusahaan itu atau organisasi memerlukan dukungan finansial atau pendanaan. Tentu aja ya, training juga itu kan butuh pendanaan, rekrutmen juga butuh pendanaan, semua juga membutuhkan pendanaan gitu ya dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu kita sebagai SDM atau staf SDM gitu ya, kita harus mengetahui mana aja nih yang lebih prioritas, seperti memperoleh kepastian pasokan calon tenaga kerja, lalu ada keuntungan waktunya, dan bisa menghemat biaya dan dapat memesan atau memberi masukan, nah gitu ya, untuk finansial. Sip, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan semoga ilmunya ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nisa Kamelia Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.